Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Tahukah kamu, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Tangerang dipadati oleh banyak pekerja industri. Salah satu pekerja industri barang adalah buruh pabrik. Buruh pabrik dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Buruh laki-laki biasanya bekerja di pabrik yang menggunakan peralatan berat, contohnya pabrik ban. Sedangkan buruh perempuan banyak bekerja di pabrik sepatu. Selain banyak pabrik, Kota Tangerang juga memiliki keunikan lain berupa bangunan-bangunan tua yang masih berdiri hingga sekarang. Bangunan-bangunan tersebut yaitu: pertama, Museum Benteng Heritage. Keunikannya, museum ini dijuluki Pearl of Tangerang. Museum ini telah banyak mendapat penghargaan. Museum ini terletak di Pasar Lama dan memiliki 2 lantai. Berikutnya, Wihara Padumutara. Keunikannya, merupakan tempat ibadah umat Buddha yang terletak di belakang kelenteng Bontekbyo. Wihara ini sangat besar dan selalu bersih. Yang ketiga, kelenteng Bontekbyo. Keunikannya, kelenteng tertua di Tangerang yang sudah berusia 300 tahun. Yang keempat, Pasar Lama Tangerang. Keunikannya, pasar ini merupakan pasar tertua dan cikal bakal dari kota Tangerang. Tempat ini dipenuhi etnis Tionghoa dan merupakan tempat bersejarah etnis Tionghoa di Tangerang. Tangerang juga memiliki keunikan lain, yaitu memiliki cerita fiksi yang menarik. Kita dapat memperoleh cerita tersebut dari berbagai sumber. Sekarang, simaklah salah satu cerita fiksi dari Tangerang berikut ini. Banjir besar Cisadane. Ribuan tahun lalu, hiduplah 2 ekor ular kakak beradik yang dipercaya sebagai penunggu sungai Cisadane. Sang kakak bernama Naga, calon penguasa Teluk Naga. Sementara itu, adiknya bernama Gede, calon penguasa Gunung Gede. Keduanya saling mengungguli dalam hal kesaktian. Kedua ular tersebut merupakan titisan dari dewa ular yang akan diberi tugas untuk menjaga aliran sungai Cisadane. Naga bertugas mengatur sumber mata air,
Sementara itu, Gede bertugas mengatur pertemuan air darat dan laut di muara, serta mencegah air laut agar tidak masuk ke daratan. Sebelum menjalankan tugas, keduanya harus bertapa selama 1000 tahun di kaki Gunung Gede. Selama menjalani proses pertapaan, Naga dan Gede ingin mengetahui kesaktian masing-masing. Ketika Gede baru menarik nafas, aktivitas magma di dalam perut Gunung Gede tiba-tiba meningkat. Begitu pula ketika Naga baru menarik napas, sumber mata air di bawah kaki Gunung Gede tiba-tiba mengeluarkan air beribu-ribu lipat dari jumlah biasanya. Keduanya pun menghentikan latihan kesaktiannya. Sejak saat itu, keduanya tidak pernah menggunakan ilmunya untuk sembarangan. Setelah 1000 tahun bersemedi, kekuatan mereka pun sudah mumpuni. Pada hari terakhir mereka bertapa, Naga harus meninggalkan Gede untuk melaksanakan tugas dari Dewa Ular. Namun, Gede takut kehilangan kakaknya. Gede bersedih selama beberapa hari. Sang naga meninggalkan Gunung Gede. Ia harus meluapkan Sungai Cisadane agar tubuhnya bisa melaju cepat menuju laut. Oleh karena itu, saat naga melintas, terjadilah banjir untuk pertama kalinya sepanjang cerita. Setelah ratusan tahun berpisah, Gede merindukan kakaknya. Ia meminta izin kepada Dewa Ular untuk menemui kakaknya. Gede akhirnya diizinkan dengan syarat perjalanan ke laut harus malam hari, dan saat ayam sudah berkokok, Gede wajib kembali. Namun, kemampuan memperbesar dan memperkecil sumber mata air adalah kekuatan kakaknya. Hal ini memperlambat perjalanannya menyisiri sungai. Gede pun akhirnya memaksakan diri hingga bisa bercengkerama dengan kakaknya. Tak lama berselang, suara kokok ayam terdengar. Gede seharusnya segera meninggalkan kakaknya, tetapi ia justru tidak melakukannya. Badannya yang besar membujur sepanjang Sungai Cisadane, menghalangi air yang menuju ke muara. Akibatnya, sepanjang tepian Sungai Cisadane mengalami banjir hebat. Tokoh-tokoh dalam cerita banjir besar Cisadane yaitu Gede, Naga, dan Dewa Ular. Gede berperan sebagai tokoh utama. Naga dan Dewa Ular berperan sebagai tokoh tambahan. Ketiga tokoh tersebut bertugas sebagai pelaku cerita dan juga sebagai pembawa pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan pengarang. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik. Di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Kebanyakan yang bekerja di pabrik ban adalah buruh laki-laki karena menggunakan alat berat dan membutuhkan pekerja dengan tenaga yang kuat. Sedangkan di pabrik sepatu, kebanyakan yang bekerja adalah buruh perempuan karena pekerjaannya membutuhkan ketelitian dan kerapian. Namun, keduanya sama-sama melakukan proses pengolahan barang mentah
menjadi barang jadi atau setengah jadi. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, pendiam, berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Keragaman karakteristik di sekolah memberikan banyak manfaat bagi kita. Berikut beberapa manfaat tersebut. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama. Ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Dan yang keempat, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kita harus tetap rukun dan bersahabat dengan teman. Berikut contoh sikap menghadapi keragaman di sekolah. Yang pertama, teman yang pendiam. Sikap kita yaitu mendekati dan bercakap-cakap dengannya. Yang kedua, mengajaknya belajar dan bermain bersama teman yang lainnya. Yang kedua, teman berbeda agama. Sikap kita mempersilakan beribadah sesuai ajaran agamanya. Kemudian, tidak mengganggu teman ketika sedang melaksanakan ibadah. Ketiga, berbeda daerah asal. Sikap kita bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Kedua, kita tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain.